Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiko Ura Al-Humaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Islam sosiologis di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu studi Islam. Studi Islam yaitu memahami dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Kemudian tujuannya sendiri yaitu untuk mempertanyakan hal-hal seputar kandungan umum dan khususnya pesan moral dan etikanya, sosiohistoris turunnya ajaran, hubungan antara ayat satu dengan lainnya, dan seterusnya. Kemudian untuk pendekatan sosiologis, kita harus mengetahui apa itu sosiologi. Secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu socios yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, dan secara istilah yaitu mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Maka dari itu, sosiologi juga dapat diartikan sebagai yang membahas hal-hal yang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat, dan berupaya menemukan pengertian umum, rasional, dan empiris yang bersifat umum. Dalam hal itu sangat berkaitan nih dengan pendekatan sosiologi. Selanjutnya, studi Islam sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis dalam konteks studi Islam ini adalah sosiologi agama yang di dalamnya mencakup bagaimana cara pandang sosiologi terhadap agama. Dengan kata lain, bagaimana para sosiolog memandang agama serta bagaimana agama berhubungan dengan keteraturan atau ketidakteraturan sistem sosial menjadi garapan utama sosiologi agama. Selanjutnya, perspektif utama sosiologi atau ilmu disiplin. Ini sering dijadikan sebagai dasar untuk mengamati fenomena keagamaan yang ada di masyarakat. Metode sosiologi ini tujuannya untuk meminimalisir konflik-konflik yang ada. Berikut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perspektif fungsionalisme, yang kedua perspektif konflik, dan yang ketiga perspektif interaksionisme simbolik. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana fenomena sosial keagamaan COVID-19. Jadi kemunculan wabah coronavirus disease atau lebih dikenal dengan corona atau COVID-19 ini pertama kali terjadi di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan tidak hanya berdampak pada masyarakat Cina, tetapi juga pada masyarakat seluruh dunia, bahkan negara Indonesia. Kemudian, fenomena tersebut menjadikan adanya larangan penyelenggaraan ibadah, yaitu sholat wajib, sholat Jumat, pengajian umum, tabligh akbar, tahlilan, dan ceramah-ceramah keagamaan itu dilarang untuk dilakukan di masjid atau musola. Kemudian, penerapan beberapa aturan baru selama wabah virus corona juga terjadi, seperti social distancing, lockdown, PSBB, mematuhi protokol kesehatan dengan upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kemudian dijelaskan bahwasanya pentingnya proses pemutusan mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Pemerintah Indonesia telah membuat maklumat melalui Kementerian Agama, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada No. 14 tahun 2020, bahwasanya semua kegiatan keagamaan dengan partisipasi komunitas masjid akan diberhentikan sementara waktu. Dari fenomena tersebut, kita dapat mengimplementasikan dengan studi Islam sosiologis. Yang pertama, masyarakat Muslim Indonesia hendaknya memiliki kesadaran yang baik dalam menggunakan rasio dan dogma secara seimbang dalam memahami agama. Dan yang kedua, mencegah merebaknya virus corona harus dilakukan dengan segala upaya.
termasuk mengambil risiko yang bahayanya lebih sedikit untuk menghindarkan diri dari bahaya yang lebih besar. Dan yang ketiga, pemahaman ajaran Islam telah melahirkan perubahan masyarakat, sedangkan pada sisi lain perubahan masyarakat diakibatkan oleh pemahaman keagamaan Muslim. Sosiologi agama yang menjadi objek material dari kajiannya adalah masyarakat beragama, dalam hal ini Muslim. Dan yang keempat, sebagai insan beriman, kita harus yakin bahwa semua itu atas kehendak Allah. Maka berdoa agar penyakit akibat virus corona menjadi sesuatu yang harus dimohonkan kepada Allah. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya mengkaji studi Islam dalam pendekatan sosiologis ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial keagamaan di dalam masyarakat. Masa pandemi COVID-19 yang adanya himbauan agar semua kegiatan keagamaan dengan partisipasi komunitas masjid ditunda dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu di rumah masing-masing. Dengan itu, peran agama mengacu pada fenomena sosial yang terjadi. Justru semakin besar, berperan penting mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh karenanya, perkembangan agama secara universal memiliki andil besar terhadap tatanan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan seputar studi Islam sosiologis di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.